menyampaikan materi pada sore hari ini. Mohon maaf, ini karena perintah dari Ustadz Nurul, akhirnya saya yang mengganti beliau. Nah, mau tidak mau karena beliau Ustadz saya, sebagai bentuk takzim saya, karena saya mengingat ana abdu man 'allamani harfan wahidan, di mana perkataan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya itu budak bagi seseorang yang mengajariku satu huruf. Nah, saya meniru apa yang dilakukan oleh sahabat Ali. Nah, Toib, pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, inayah serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa duduk di Masjid Al-Hasbi ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan beliau, berkat jerih payah beliau, sehingga kita bisa menikmati Islam yang indah, Islam yang kafah ini tanpa ada suatu halangan apapun. Thayyib, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini sebenarnya bukan saya yang memilih tema ini, dari Ustadz Iwan diberikan tema ampon ngantos potes. Nah, maksudnya ampon ngantos potes di sini adalah sebenarnya karena ini sudah mendekati bulan Ramadan akan habis. Nah, saya ingin membahas di mana tentang kotik seseorang yang memutus silaturahmi, karena di Indonesia ini kebiasaan kita di mana Idul Fitri ini ajang kita untuk bermaaf-maafan. Nah, oleh karena ini di sore hari ini peringatan untuk kita, di mana di bulan puasa ini mungkin ibadah kita, mungkin tadarus sholat kita kencangkan lagi, akan tetapi kita melupakan suatu hal yang terkadang tidak terbetik di pikiran kita, tidak terbesit di pikiran kita, yaitu tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'. Nah, kadang-kadang hubungan kita dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, atau bahkan dengan orang tua sendiri itu rusak. Lah, terkadang kita di dalam memegang sebuah prinsip, kita itu salah. Sesuatu yang di agama itu bukan prinsip, kita seolah-olah prinsipkan, dan kita salah dalam memegang prioritas. Maka ibadah itu ada dua, ibadah yang boleh dinomorduakan, dan ada ibadah yang prinsip, ibadah yang utama. Dan di antara ibadah yang prinsip adalah al-ihsan ila rahim, berbuat baik kepada keluarga, kepada seseorang yang masih mempunyai hubungan darah. Nah, kalau kita melihat keutamaan di mana ketika kita ingin bersilaturahmi, maka kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa an yunsa alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, maka apa yang harus dia lakukan? Falyasil rahimah, maka dia harus menyambung silaturahminya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dari hadis Bukhari. Lah, kita sampaikan dulu makna rohim di sini. Rohim itu keluarga, seseorang yang masih mempunyai hubungan darah dengan kita. Rohim itu bukan teman, rohim itu bukan tetangga, dan rohim itu bukan kenalan. Jadi menyambung silaturahim itu bukan menyambung mereka-mereka itu. Lah,
maka dari itu kita sampaikan urutannya pada sore hari ini, di mana yang pertama adalah seseorang yang harus kita sambung silaturahminya. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua saudara kandung, dan yang ketiga paman atau bibi. Lah, ini juga penting ketika kita berbicara tentang paman dan bibi. Terkadang di antara kita atau mungkin kita mengalami ketika bibi, pak D, lie kita tanya kepada kita atau menasehati kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pantas, kurang pantas dilakukan, kita mengatakan kepada paman kita, mungkin beliau menasehati kita, jangan lakukan seperti ini, seperti itu, karena itu tidak pantas. Tapi yang keluar dari lisan kita, paling kowe orang biaya nih kok milu ngomongin nyong. Lah, itu tidak boleh dilakukan, karena Rasulullah SAW menyampaikan al-a'mam sonu abi. Jadi paman kalian itu sederajat dengan bapak kalian. Nah, yang selanjutnya adalah nenek kakek dan keponakan dan yang seterusnya. Dan yang pertama tadi orang tua, dan yang kedua adalah saudara kandung. Dan dua ini yang paling berat. Kalau mungkin ketika kita berbicara tentang orang tua, ketika disampaikan oleh mubalih atau dai, ketika menyampaikan tentang bagaimana dosa ketika kita melawan orang tua, atau bagaimana keutamaan kita ketika kita saat birrul walidain, itu hati kita bisa lunak, kita bisa lemas. Nah, akan tetapi yang kedua ini dengan saudara kandung, nah ini yang berat untuk kita, karena kita melihat di lingkungan kita, apalagi ketika membahas tentang masalah warisan, itu biasanya menghalalkan segala cara, dan ini berat. Terkadang kepada saudara sendiri, kepada adik atau kakak kita sendiri, itu tidak mau kurang lebih, isinya niku paido-paidonan, nggak mau kurang luweh, tidak mau kurang lebih. Nah, atau bahkan kita mengatakan saya kenal dia itu dari lahir, wataknya begitu, tidak pernah berubah, jadi jangan menasehati saya. Waduh, kalau kita melihat perkataan, kita mendengar perkataan seperti itu, berat. Kita menasehati ikhlas karena Allah, karena ingin semua menjadi baik, kok malah dipaido. Kita ngasih mau idho hasanah, kok malah dia ngasih paido sayi'ah. Lah, maka itu kita jangan balik. Terkadang kita sama teman sendiri, terhadap tetangga sendiri niku loman, wahweh, kita baik hati terhadap mereka. Akan tetapi terkadang terhadap keluarga sendiri, kita itu tidak pernah memikirkan terhadap ponakan-ponakan kita. Mungkin nyuwun sewu minta maaf, orang yang diuji oleh Allah, di mana diberikan kesulitan ekonomi, bagaimana ponakan kita sekolah, bagaimana itu dan ini sebagainya, kita tidak pernah memikirkan itu, tapi kita lebih condong memikirkan orang lain. Dan terkadang kita itu ketika menikah, ini sering disampaikan oleh asatid kami, di mana ketika seseorang menikah menjumpai suatu masalah, mungkin bapak atau suami ketika bekerja atau panen ingin memberikan uang kepada orang tua, atau ingin birrul walidain, ingin berbakti kepada orang tua, akan tetapi terkadang istri melarang. Lah, ini tidak dibenarkan. Nah, bagi bapak-bapak yang mungkin menjumpai seperti itu, di mana kita mengingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah awidallahu syai'an minhu, di mana ketika suatu orang yang meninggalkan yang buruk itu karena Allah, maka akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Ya, mungkin jenengan bisa memikirkan itu di rumah. Nah, kita melihat jadi makna rohim itu tadi lah, kita masuk di mana penjelasan dari kitab Fathul Bari, yang dimaksud dengan dilapangkan rezekinya, maka ada dua penjelasan.
Yang pertama adalah makna hakiki atau makna asli. Ketika dilapangkan rezekinya, makna yang pertama, makna asli adalah mungkin panjenengan kita semuanya diberikan oleh Allah rezeki katakanlah 100 juta. Lah, karena kita sering dan menjaga silaturahmi kita, maka ditambahkan oleh Allah menjadi 150 juta atau bahkan lebih, dan itu mudah bagi Allah, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dan yang kedua adalah bukan berbicara tentang masalah nominal, tetapi ditambahnya keberkahan, kepuasan, dan juga kemanfaatannya. Kita berikan contoh, mungkin kita diberikan oleh Allah rezeki 1 juta. Lah, biasanya 1 juta itu hatta buat makan itu pas-pasan nggih. Mungkin mepet dereng nggih bayar anake sekolah dan ini yang itu yang lainnya. Akan tetapi ketika kita mungkin rajin menyambung tali silaturahmi kita diberikan keberkahan oleh Allah. Duit yang 1 juta itu kita bisa buat makan, kita bisa untuk sedekah dan untuk keperluan manfaat yang lainnya. Dan itu pula ketika dijelaskan oleh para ulama maksud dipanjangkan umurnya, yang pertama adalah makna asli, yakni ketika umur kita mungkin di catatan Allah Subhanahu wa taala itu 50 tahun, karena kita sering menyambung tali silaturahmi kita menjaga tali silaturahmi kita ditambah oleh Allah menjadi 20 tahun, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, dan yang kedua adalah ditambahnya manfaatnya. Ketika mungkin ada orang yang umurnya 50 tahun, dua orang yang umurnya sama-sama 50 tahun, yang satu niku manfaat untuk orang lain dan yang satu belum habis dengan dirinya sendiri. Contohnya mungkin Imam An-Nawawi, kitabnya sampai sekarang luar biasa masih dipakai. Dan kita masuk ke hadis yang tadi, di mana yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'a rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Muttafaqun alaih. Nah, para ulama menjelaskan di sini tidak masuk surga maksudnya apa? La yadkhulul jannah ibtidaan, di mana tidak akan langsung masuk surga. Maka orang yang memutus tali silaturahmi tersebut akan menebus dosanya dulu di neraka dan akan dibakar dulu di neraka. Lah, ini menjadi peringatan untuk kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita itu tidak akan kuat nggih, hatta 1 detik, 1 menit atau bahkan 1 jam di neraka, di mana penduduk neraka mengatakan ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, di mana para penduduk neraka mengatakan kepada malaikat Malik, ya malaikat Malik, suruh bunuh saja Tuhanmu karena kita sudah tidak kuat di neraka. Lah, kita pernah mendengar mungkin di salah satu berita ada seseorang tokoh yang mengatakan dimana kalau beliau masuk ke dalam neraka, tapi yang terucap dari lisannya adalah saya tidak apa-apa masuk neraka, saya bisa reuni dengan teman-teman saya di neraka. Lah, ini tidak dibenarkan dan ini tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Nah, oleh karena itu ini menjadi pengingat untuk kita, di mana silaturahmi ini sangat penting. Akan tetapi kita juga melihat yang beredar di masyarakat kita. Mungkin ada orang yang sholatnya rajin, ya, jamaahnya masya Allah selalu di shaf pertama, akan tetapi silaturahimnya itu rusak. Lah, padahal kalau kita melihat sholat itu menjadi barometer utama, di mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kira-kira memutus silaturahmi niku keji atau mungkar? Mungkar dan keji nggih. Lah, maka kita sering melihat di dalam
di masyarakat kita, di sekeliling kita ada orang-orang yang mengatakan dia kok begini sama istrinya, dia kok begitu sama orang tuanya, padahal sholatnya baik loh, padahal beliau selalu jamaah. Nah, itu ada masalah dari sholatnya tersebut. Dan kita melihat di mana ketika hadis Rasulullah SAW tentang beliau mengatakan di mana keadaan saat dicabutnya ruh seorang yang mukmin, di mana dicabutnya nyawa seorang muslim, ketika itu dicabutnya dengan lembut dan diberikan kain kafan dari surga di langit, diangkat ke langit, dan setiap malaikat yang menjaga langit itu akan senang saat dilewati oleh mayat tersebut, dan ketika dia bertemu dengan Allah, Allah akan ridho dan diberikan nikmat kubur, di mana kuburnya diluaskan dan pandangannya seluas mata memandang, dan juga ditemani oleh malaikat rupawan, dan dia mengatakan kepada Allah, ya Rob, aqimis sa'ah, ya Allah cepatkanlah hari kiamat, likaila arji'a ila ahli, untuk saya bisa kembali ke keluarga. Nah, ini dimana peringatan untuk kita akan pentingnya keluarga ini, dimana mungkin kita saat ini masih mempunyai masalah dengan saudara kita, dengan ponakan kita. Lah, itu menjadi sebuah barometer untuk kita selalu memperbarui silaturahmi kita, atau karena suatu nikmat yang terkadang kita lupakan adalah al-usrah as-saidah, keluarga yang tentram, damai, sejahtera. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan karena itu keterbatasan ilmu saya, yumkin hadza minni syukran ala husni ihtimamikum wa izhaikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.